Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman trader semua. Balik lagi dengan saya di Hero Trader Community. Di channel ini saya akan selalu berbagi tentang live trading saya, gaya trading saya menggunakan technical analysis, terutama menggunakan teknik BBMA, ya BBMA O'Malley, sesuai dengan apa yang saya pahami. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat trading plan di trading saya secara harian, ya. Jadi simak terus video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman contoh. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai apa ya? Sebagai metodenya teman-teman juga, agar tradingnya teman-teman itu lebih tertata gitu ya. Biasanya sebelum saya melakukan trading ya, tentu harus adanya analisa gitu ya. Nah, analisanya seperti apa nanti akan saya jelaskan secara detail, nanti berkaitan dengan trading plan. Nah, sebelum saya melanjutkan videonya, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, support channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like ya, dan aktifkan logo loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk update terbaru dari apa yang saya share di video ini. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, saya biasanya akan menganalisa dari time frame besar teman-teman. Contohnya di H4 ya. Nanti dari H4 turun ke H1, dari H1 turun ke M15 gitu. Kalau diperlukan nanti bisa turun ke M5, time frame M5. Nah, jadi yang pertama saya amati adalah di time frame H4. Ada apa di H4 ini? Ya, di H4-nya ini ada apa? Ada kejadian apa? Kalau di H4-nya ada kejadian apa, itu baru nanti akan kita tandai. Tandainya dengan cara apa? Contoh misalkan ya, di sini di H4 ada yang namanya candlestick arah kukuh ya teman-teman, dan ini sudah break MA50 juga. Targetnya dia kan ke ke BBM, ke Bollinger Band yang low ya, atau low BB. Targetnya dia tuh di area sini. Nah, setelah itu dia akan koreksi dulu masuk ke area re-entry-nya di area sini. Makanya di sini saya sudah pasang sell limit, sell limit, sell limit gitu ya. Adapun nanti kejemput atau enggak itu urusan belakangan. Jadi kalau di H4-nya sudah ada sinyal entry ya, sinyal entry ya, maka kita harus catat teman-teman. Berarti pertama yang harus kita pantau ya, ini saya biasanya tulis seperti ini. Euro USD momennya sell gitu ya. Saya biasanya hanya tuliskan seperti ini aja. Terus kemudian saya akan cek kembali di pair yang lain. Ini akun real ya teman-teman ya. Kebetulan ini pakai Monex. Kemudian ini ada pakai Okta ya. Ini semua akun-akun saya, jadi saya menggunakan ada 1 2 3 4 akun ya, 4 akun yang saldonya kecil nih, 100 100 100, ada yang sudah 300, ada yang sudah 200. Semua saldonya dari yang 100 semua. Nah, kalau sudah seperti ini di H4 sudah Euro USD, kita kemudian cari untuk USD JPY. Misalkan kita cek di H4-nya. Oke. Di H4 ini di sini USD JPY ada momentumnya buy. Ya. USD JPY momennya adalah buy. Ini ya. Kemudian kita cek dulu apakah momentum ini di H1-nya sudah terbentuk atau belum. Oke, masih sangat jauh. Ya, masih sangat jauh, jadi biarkan harga bergerak dulu. Biasanya saya akan mengamati dari H4 ya. Ketika di H4 itu ada candlestick arah kukuh, contohnya misalkan ini yang sudah pernah terjadi ya. Di H4 ini pada tanggal berapa nih? Tanggal 9 September itu kan ada CSAK sell ya. Kemudian kita turun di H1-nya. Kita lihat di H1 itu
momentumnya di mana. Nah, momentumnya itu pasti saya di H1 akan menunggu yang namanya ekstrim. Dan ternyata di sini ada ekstrim. Di sini saya baru open nih teman-teman. Berarti di esok harinya baru open posisi. Kapan open posisinya? Ketika di sini ada ekstrim, maka saya turunkan di M15. Coba kita tandai dulu yang ekstrim. Tadi ini ya. Ini ekstrimnya. Nah, sekarang kita akan tandai, setelah kita tandai ekstrim di H1 ini, kita akan turunkan ke M15. Di M15-nya yang saya tandai itu apa? Kalau dia ekstrim juga, ya sudah. Oh, ternyata di sini ada MHV, teman-teman. Maka kita akan open posisi ketika candlestick ini cross di area MA50 ya. Jadi saya open posisinya di sini teman-teman. Kita kasih tanda nih sebentar. Nah, di sini teman-teman, ini crossnya ya, di candlestick yang ini, di candlestick yang ini kita open sell atau menunggu di area re-entry ini ya, di area re-entry. Tapi biasanya saya langsung akan open sell, kemudian sell bikin beberapa layer lah gitu. Coba kita lihat ya, yang kita tandai open posisi itu kalau di H4-nya di mana gitu. Nah, ternyata kita baru open posisi sell itu di area ini teman-teman. Jadi untuk turun ke bawah itu untuk target di TP2 ini kena biasanya. Kita di M15, coba kita tarik Fibonacci ya sebagai target untuk TP-nya. Kita pasang dulu seperti ini, kemudian tarik garis ke body candle. Apakah kena di target 2168? Ternyata nggak kena. Kenanya cuma di 1618. Tapi kan ini udah lumayan banget ya. Sudah berapa pip aja tuh? Sekitar 30 pip. 30 pip udah lumayan ya. Udah lumayan gede itu. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama teman-teman harus pantau dulu di area H4-nya. H4-nya ada apa gitu. Setelah itu baru kalau di H4-nya sudah terbaca, barulah nanti teman-teman melihat di time frame kecil. Oke, kita lanjut ya. GBP USD. Di sini juga ada momentum sell. Sini kan. Kita lihat dulu di H1-nya ada apa? Ada ekstrim nggak? Nggak ada. Kalau di H1 nggak ada ekstrim ya udah selesai. Berarti kita tinggal nunggu di GBP USD. Oke. GBP. Sorry, nah ini GBP USD momennya sell. Kemudian out USD. Out USD apa nih? Nah, di sini sudah ada momentum nih, teman-teman. Momentumnya adalah momentum sell. Berarti ini di H1 harus ada extreme sell. Ternyata belum ada ya. Belum ada extreme sell. Ya sudah, berarti kita tinggal masukkan lagi out USD. Oke. Out USD momennya sell juga. Oke. Kemudian kita cek satu lagi ya, satu market lagi. USD CAD misal. Di H4-nya ada apa? Oh, malah begini. Kita ganti ke USD CHF. Nah, USD CHF nih sudah ada candlestick arah kuku di sini ya. Ini teman-teman, dia sudah close di atas MA510 high dan sudah ngebreak juga di area middle PB. Kita lihat di H1-nya, kita harus nunggu ada extreme buy. Berarti ini USD CHF, USD CHF momen buy. Udah gini aja teman-teman. Jadi nanti ya per 1 jam atau per 4 jam kita bisa cek
market. Kemudian ini ya, bagaimana cara mengingatkan kita supaya kita setiap jamnya bisa ngecek. Jadi kita tuh nggak mantau handphone terus gitu ya, nggak mantau market terus. Nah, caranya seperti apa? Saya biasanya akan mengaktifkan alarm, teman-teman. Di sini mulai start berarti ini kan jam 7.43. Berarti saya akan aktifkan di sini dari jam 8 pagi. Ya, jam 8. Kemudian 1 jam ke depan berarti jam 9. Ini alarm di handphone ya. Jadi begitu nanti alarm handphone itu bunyi, ya sudah, kita tinggal cek di time frame H1. Kenapa? Karena di H4 kan tadi sudah ngecek bahwa H4 itu kita cari momen kan gitu ya. Ada kejadian apa di H4 ini? Apakah ada perubahan tren atau tidak? Barulah kita nanti cek di time frame H1. Nah, jadi setiap jam begitu handphone berbunyi alarmnya, ya udah kita cek aja, teman-teman. Sudah terjadi ekstrim belum di H1-nya? Nah, kalau belum ya udah ditutup lagi. Buat teman-teman yang kerja ya silahkan lanjutkan kerjanya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau teman-teman kerja terus bilangnya, duh saya tuh nggak punya waktu buat mantau market. Lah saya aja nggak pernah mantau market secara secara terus menerus, teman-teman. Tergantung saya tradingnya di time frame berapa gitu. Kalau tradingnya di time frame tadi ya dari H4 turun ke H1, ya sudah fokus saja di 1 jam. Setiap 1 jam teman-teman cek aja. Terus aktifkan lagi alarmnya. Jadi nanti begitu alarm bunyi, nah kita baru ngeliat ada momentum nggak. Kalau nggak ada ya udah ditutup. Teman-teman silahkan bisa lanjutkan kerjaan utamanya gitu. Oke, ini sudah saya setting dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu selesai. Begitu nanti ada momentum barulah nanti akan trading gitu ya. Seperti itu caranya. Jadi silakan teman-teman bisa gunakan metode ini untuk trading plan-nya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. See you next time and bye bye.